Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana menunggu berbuka puasa ya. Dalam berpuasa salah satu hikmahnya adalah kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh para fuqara dan masakin, yaitu keterbatasan dalam hal makanan dan minuman. Perlu diketahui ya, di mana orang fuqara ini akan lebih utama daripada orang kaya itu dalam 5 hal. Dikatakan di dalam kitab Turatun Nasihin, berkata siapa Abu Lais, lil fuqara'i khamsu karomatin, bagi orang fakir itu ada 5 karomah. Yang pertama, ihdaha anna thawaba amalahum aktsar min thawabi amalil aghniya fis shalah was shadaqah wa ghairihima. Bahwasanya pahala amal ibadah daripada orang fakir ini pahalanya itu dilebihkan daripada orang yang kaya di dalam sholat, sedekah, dan yang lain keduanya. Jadi orang fuqara ketika ya bersedekah meskipun kecil ya apa yang ia keluarkan, tapi karena memang anane itu pahalanya lebih besar. Berbeda orang kaya meskipun banyak tapi ada lainnya dan itu tidak ya, ada berapa persennya dari kepemilikannya, maka pahalanya pun berkurang. Jadi yang pertama dikatakan oleh Imam Abu Lais bahwasanya orang fakir ada 5 keutamaan baginya, ada 5 karomah kemuliaan. Yang pertama, pahala amalannya itu lebih banyak daripada pahala amal orang kaya di dalam sholat, sedekah, dan selain keduanya. Yang kedua, annal fakir idza staha syai'an la yajiduhu yuktab lahu minal ajr. Yang kedua, orang fakir ketika menghendaki sesuatu yang ia inginkan tapi tidak ia temukan. Pengen mangan iwak tapi ora duwe, ora iso menjangkau, maka baginya pahala apa yang ia peroleh ditulis baginya pahala. Jadi orang fakir ketika menghendaki sesuatu kemudian ia tidak mendapatinya, maka ditulis baginya adalah pahala. Jadi kalau kamu termasuk golongan fuqara, ya niatkan ya punya kerentek hal-hal yang ya tidak terjangkau supaya menjadikan banyak pahala untuk diri kalian. Atau misalnya jika aku punya uang maka aku akan bantu majelis taklim, akan membangun pondok pesantren, bangun masjid, akan dermawan dan yang lainnya. Nah, ini menjadikan pahala ya fuqara ini bertambah. Niatul mukmin khairun min amalihi, niatnya orang yang beriman itu lebih utama daripada amal. Wasalisatu yang ketiga, annahum sabiquna ilal jannah, bahwasanya mereka akan mendahului masuk surga ya. Daripada seorang yang kaya ini dia akan masuk surga sebelumnya dengan binisfi yaumin, dengan separuh hari, wa huwa miqdaru khamsami'ati am, itu ukurannya sebanding dengan 500 tahun ya, di akhirat. Artinya separuh hari di akhirat itu sama sebanding dengan 500 tahun di dunia. Jadi orang fuqara dimasukkan ke dalam surga itu mendahului dari orang kaya dengan binisfi yaum, dengan separuh hari akhirat, nisbat akhirat. Tapi di dunia nisbatnya yaitu 500 tahun. Masya Allah ya. Warabi'atu anna hisabum fil akhirati aqall. Yang keempat, bahwasanya hisab orang fakir ini lebih sedikit, lebih ringan daripada orang kaya ya. Ini banyak pertanyaan juga hisabnya lama. Yang kelima, anna
nadamatuhum aqal li'anna al-aghniya yatamannawna fil akhirah allau kanu fuqara. Jadi getune wong fakir itu lebih sedikit daripada menjadi orang kaya, karena orang kaya itu berharap di akhirat nanti ya akan berharap jikalau ia berandai-andai menjadi orang fakir di dunia. Masya Allah ya. Jadi ada istilah ghaniyun syakir, ada fakirun sobir ya. Jadi fakir sobir, fakir yang bersabar, dan ghaniyun orang kaya yang syakir, yang bersyukur. Mana yang lebih utama? Khilaf para ulama, ada yang mengatakan ghaniyun syakir lebih utama, ada yang mengatakan fakirun sobir lebih utama. Karena banyak juga ada riwayat yang mengatakan kadal fakru ilal kufur, meh kefakiran gue nuju maring ya kekufuran. Karena biasanya umumnya ini wong awam nek dicoba dengan kefakiran ini dia tidak kuat ya. Rasulullah dan yang lainnya untuk bersabar sangat-sangat ya berat. Padahal keutamaan orang-orang fakir ini sudah disebutkan tadi ada 5 perkara, dan para sahabat sejumlah 700 sahabat itu berada di emper masjid atau sering disebut ahli suffah di emper masjid Madinah Rasulullah. Itu semuanya termasuk golongan orang-orang yang fakir, yang ya hidupnya hanya ya selalu berhubungan dengan ibadah, sholat, ngaji, ya mendampingi Rasulullah di hidup di Masjid Nabawi, di sekitar itu disebut ahli suffah. Ya. Jadi di sini dikatakan ada 700 ya, kanu sab'ami'ah fakir di Masjid Rasulullah SAW. Layar jiuna, mereka tidak kembali ila tijarotin maring dagang, ya ora dodolan, wala ila zara ora nggogo, ora nandur, ora maring sawah, wala ila dorin ora ngepoh puan. Mereka hanya yusalluna sholat, melakukan sholat, nunggu sholat siji tekan sholat liyane ya. Maka barang turun ayat ya pada Rasulullah, alhamdulillah, maka Rasulullah ngendika alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbira nafsi ma'hum. Ayat yang diturunkan terkait orang fuqara ahli suffah, yaitu surat Al-Kahfi, bismillahirrahmanirrahim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asiyyi yuriduna wajhah. Itu ayat itu berkaitan dengan fuqara yang berada di sekitar Masjid Nabawi atau sering disebut ahli suffah. Jadi saya berpesan bagi kita yang mendapat ujian kurang mampu ya, keterbatasan kita hendaknya dapat bersabar, karena dalam kefakiran itu ada 5 keutamaan yang telah disebutkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.